Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan kita saat ini terdapat di dalam kitab Ester pasal 1-10. Ini cukup panjang saudara. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada renungan ini. Atau saudara juga dapat membacanya setelah renungan ini, agar saudara dapat lebih lagi memahami tentang kisah Ester. Ester adalah seorang gadis Yahudi yang termasuk dalam rombongan yang ditangkap dan dibawa dalam pembuangan. Ia kemudian menjadi ratu dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Keberadaan Ester sebagai ratu bukanlah suatu kebetulan, tapi sudah menjadi kehendak Tuhan. Dan ada maksud Tuhan untuk memelihara bangsa Israel di dalam pembuangan. Ketika rakyat dari bangsanya terancam hidupnya, Ester menyuruh semua orang Yahudi berpuasa agar Tuhan melindunginya ketika ia menghadap raja. Sebab menghadap raja tanpa undangan, hukumannya adalah mati. Dan Ester membela bangsanya agar tidak menjadi korban pembunuhan massal pada waktu itu. Dalam Ester 4 ayat 16 tertulis, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ester ini, kita dapat belajar mengenai beberapa makna yang penting untuk kita semua. Terutama saat kita memiliki jabatan penting, atau kekuasaan, pengaruh yang besar, dan kekayaan. Beberapa makna tersebut adalah, yang pertama, jangan melupakan dari mana kita berasal. Seringkali saat seseorang berada di atas, mempunyai posisi dan jabatan, punya harta dan kekayaan, ia lupa dari mana ia dulunya berasal. Keluarga dan bangsanya dilupakan, dan hanya dirinya yang dipentingkan. Ester, meskipun sudah mencapai posisi tinggi dalam kerajaan, tidak melupakan asal-usulnya. Dan ia berjuang untuk membela rakyat dari bangsanya yang berada dalam bahaya. Yang kedua, saudara, jangan melupakan Tuhan. Ester mengerti bahwa Tuhanlah yang mengatur setiap langkah-langkah hidup manusia dan berkuasa memberikan pertolongan di masa kesesakan. Memahami akan peran Tuhan yang sangat penting dalam hidupnya, Ester menyuruh rakyat dari bangsanya untuk berdoa dan berpuasa baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan kekayaan, jabatan atau kekuasaan oleh Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan. Mari terus libatkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, jangan malu mengakui identitas kita. Sebagai warga dari bangsa Yahudi yang tidak disukai, Ester mengakui siapa sebenarnya dirinya. Ia tidak malu akan identitasnya. Hal ini mempunyai makna rohani buat kita, yaitu bahwa dalam hidup kita ini, hendaklah kita tidak malu untuk mengakui identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita malu mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai jabatan dan kekuasaan membuat kita malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Dan jangan sampai perasaan takut kehilangan jabatan dan takut tidak disegani membuat kita menutupi iman kita, sehingga kita justru tidak menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan 8 ayat yang ke-14 bagian A dikatakan, "Jangan engkau tinggi hati,
sehingga engkau melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan sekali-kali melupakan Tuhan yang telah menebus kita dan memberi kita anugerah serta kemurahan dalam kehidupan kita. Keberadaan kita saat ini adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kalau kita diizinkan Tuhan memiliki suatu jabatan, posisi dan kekuasaan atau kekayaan, janganlah melupakan Tuhan. Jangan melupakan siapa diri kita, dan jangan malu untuk mengakui identitas kita. Lakukanlah yang terbaik untuk melayani sesama kita melalui jabatan, kekuasaan, atau kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan khususnya hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami melalui kisah hidup Ester. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak melupakan asal-usul kami dan tidak melupakan Tuhan, serta tidak malu untuk mengakui identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami terus ya Bapa di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, jangan kita takut, tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan yang penuh kuasa dan sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.